Selamat hari Minggu, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini kita mau mempersembahkan buat Tuhan, walaupun hanya lewat streaming yang ada, tapi kita tetap percaya bahwa Tuhan tetap ada bersama kita pada pagi hari ini. Untuk ibadah kami serahkan kepada Tuhan Yesus. Haleluya. Kita siapkan pujian. Aku percaya ada mujizat. Kita percaya dalam keadaan apapun Tuhan pasti memberikan mujizat. Haleluya. Amin. Ya Tuhan, jadi andalanku. Hanya Kau yang ku percaya.
semua, baik kami di sini juga anak-anak-Mu yang mendengarkan Tuhan pada pagi hari ini. Berkati mereka semua Tuhan, berkati Engkau ada datang bersama dengan mereka ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau berkati ibadah kami pada pagi hari ini. Dari awal sampai akhirnya Tuhan Engkau tolong, Tuhan Engkau tolong campur tangan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur pada pagi hari ini. Haleluya, amin. Puji Tuhan, walaupun kita tetap lewat streaming, tapi kita tetap bersukaria untuk memuji Tuhan, untuk membesarkan nama Tuhan di rumah masing-masing. Kita tetap bersukaria, bergandengan tangan dengan keluarga kita masing-masing. Kita naikkan satu pujian, yaitu mari kita bersukaria. Haleluya. Haleluya, tepuk tangan wajah berseri.
kita persiapkan hati kita untuk memuji membesarkan nama Tuhan Yesus. Kita naikkan pujian zaman sekarang, berjagalah. Kita jaga hati kita jaga dalam keadaan saat ini, agar Tuhan tetap melindungi kita dimanapun kita berada. Anak-anakmu Tuhan dimanapun berada, Tuhan tetap menjaga. Haleluya, amin. Berjaga
Selamat pagi, selamat beribadah di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Saya ucapkan kepada kita semua, seluruh sidang jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan dan yang mengasihi Tuhan. Puji Tuhan, pagi hari ini kita boleh berada di rumah kita, kita beribadah kepada Tuhan. Kita percaya rumah tangga kita, keluarga kita adalah keluarga yang diberkati oleh Tuhan, dilindungi oleh Tuhan. Terbukti sampai hari ini kita masih ada sebagaimana kita ada. Semua karena berkat Tuhan, semua membuktikan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita semua. Puji Tuhan, pagi hari ini kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang saya ambil dari Injil Lukas pasal 24 ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-21. Ya, Injil Lukas pasal 24 ayat 13 sampai ayat yang ke-21. Di situ firman Tuhan berbicara tentang Yesus menampakkan diri di jalan ke Emmaus, ya, berbicara tentang peristiwa setelah Yesus bangkit dari kematian dan Yesus menampakkan diri kepada murid-murid, kepada Maria Magdalena dan juga kepada dua orang yang berjalan ke Emmaus. Nah, hari ini kita akan belajar dari perjalanan kedua orang ini, yaitu mereka dari Yerusalem menuju ke Emmaus, ya. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Di situ ayat ini berbunyi demikian, ya. Saya tidak akan membacakan semua keseluruhan pasal ini atau perikop ini. Bapak Ibu bisa membaca dan merenungkan secara pribadi, tapi hari ini kita akan membahas beberapa ayat yang kita pahami dan kita dalami untuk menjadi kekuatan kita di dalam perjalanan kita di hari-hari ini. Ya, puji Tuhan. Di dalam ayat yang ke-13 demikian bunyi firman Tuhan. Pada hari itu juga dua orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Ayat 14, dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ayat 15, ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Ayat 16, tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Ya, saya baca sampai ayat yang ke-16. Bapak Ibu bisa membaca seluruh perikop ini. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita akan belajar bagaimana perjalanan kehidupan kita untuk kita benar-benar mengenal Tuhan kita Yesus Kristus di dalam kehidupan kita, ya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Alkitab menuliskan atau ayat yang sudah kita bacakan, jarak antara Yerusalem dan Emmaus kira-kira 7 mil, ya. Kalau kita hitung dalam kilometer maka 12 kilometer, ya. Jadi perjalanan yang cukup jauh. Nah, Emmaus memiliki arti sumber air panas atau kolam air panas. Sedangkan Yerusalem adalah kota kudus atau damai. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dari arti kata Emmaus dan Yerusalem kita bisa memahami, ya, bagaimana perjalanan kehidupan kita, ya. Kita ada di dalam situasi kondisi hari-hari ini yang seolah-olah membuat kita ini, ya, merasa bahwa kehidupan kita terhimpit, kehidupan kita tidak ada jalan keluar, ya. Tetapi kita di dalam menjalani kehidupan ini, ya, kita harus mengenal Yesus di dalam kehidupan kita. Kita belajar dari perjalanan Yerusalem ke Emmaus, yaitu yang dilakukan oleh dua orang murid Tuhan Yesus, ya. Nah, apa yang kita pelajari dari perjalanan ini, ya? Saya
ingin kita melihat di ayat yang ke-13 ya, dan ayat yang ke-16 sampai ayat 16 tadi ya. Ayat 16 berkata, tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Ya. Ada penghalang di mata mereka. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, apa penghalang itu? Apa yang menjadi penghalang sehingga kedua orang ini tidak mengenal Yesus dan tidak bisa merasakan atau melihat siapakah pribadi Yesus yang sudah bangkit dari kematian itu. Nah, kalau kita melihat pada situasi yang terjadi saat itu di seluruh kota, semua orang sedang membicarakan tentang peristiwa yang sedang terjadi, yaitu kebangkitan Tuhan Yesus dari antara orang mati. Ya, tentunya setelah disalib 3 hari di dalam kuburan dan Yesus bangkit, dan kota Yerusalem khususnya semua orang membicarakan tentang peristiwa itu. Nah, apa yang kita pelajari dari hal ini? Ternyata ada hal yang menghalangi kedua orang ini sehingga tidak mengenal Yesus. Persoalan yang terjadi di Yerusalem ya, membuat mereka tidak mengenal Yesus yang hadir bersama-sama dengan mereka. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dari hal ini kita belajar situasi di sekitar kita, masalah persoalan yang kita hadapi, jangan sampai membuat mata iman kita, mata rohani kita, bahkan mata jasmani kita tidak bisa melihat kebaikan-kebaikan Tuhan, tidak bisa merasakan kehadiran Tuhan, penyertaan Tuhan di dalam hidup kita. Kita ada dalam situasi yang panas, situasi yang membuat kita ini seolah-olah kita ini tidak bisa keluar. Tetapi jangan sampai hal itu menghalangi kita untuk tidak mengenal siapakah Yesus yang menyertai kita. Jangan sampai situasi membuat kita, menghalangi kita untuk bersekutu dengan Tuhan. Nah, kita belajar dari hal ini supaya di dalam situasi yang kita alami ini tidak membuat mata kita tertutup dengan kehadiran Tuhan. Kita fokus kepada situasi yang ada sehingga kita lupa dengan kebaikan-kebaikan Tuhan yang kita terima hari lepas hari. Kita lebih memikirkan ya corona dan segala macam yang terjadi sehingga kita lupa memikirkan segala kebaikan-kebaikan Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita setiap hari. Kalau kita ada sampai hari ini, kita boleh bernafas, kita boleh menikmati segala yang kita miliki. Itu semua kebaikan Tuhan. Terkadang kita seperti 2 orang yang berjalan ke Emmaus ini. Lebih sibuk membicarakan situasi di sekitar kita, lebih sibuk memperhatikan kejadian-kejadian yang ada di sekitar kita, sehingga kita lupa memperhatikan Yesus yang ada bersama dengan kita. Sehingga itu sering membuat kita menjadi orang-orang yang takut, orang-orang yang bimbang, khawatir, karena kita lebih fokus kepada situasi dan kondisi di sekitar kita daripada kita memperhatikan setiap kebaikan-kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam Injil Matius pasal 18 ayat 20 ya, di situ ayat itu berbicara tentang sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Kedua orang ini berjalan, tetapi yang mereka bicarakan, yang mereka fokuskan pikiran mereka adalah kepada masalah dan situasi.
sehingga mereka tidak merasakan kehadiran Tuhan. Hari-hari ini kita ada di rumah, kita beribadah bersama keluarga kita. Luangkan waktu sejenak bersama dengan keluarga kita, menikmati hadirat Tuhan. Ya, menikmati kebersamaan dengan keluarga, dengan Tuhan ada di tengah-tengah kita. Ya, jangan sampai kita seperti Marta, ya. Marta bersama Maria saat Yesus hadir, Maria duduk di kaki Yesus mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan apa yang Yesus sampaikan. Ya. Marta disambi ambek masak-masak, ambek nyuci piring, ambek makan, ya. Sambil mendengar seolah-olah itu baik. Tetapi Tuhan rindu yang terbaik itu kita berikan kepada Dia. Maria mengambil bagian yang terbaik, duduk diam di kaki Yesus dan mendengar apa yang Yesus katakan. Nah, ayat di dalam Injil Matius ini berkata, sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Mari bersama dengan keluarga kita mau merasakan kehadiran Tuhan di tengah-tengah keluarga kita. Jangan sampai keluarga kita sibuk membicarakan situasi kondisi di sekitar kita. Kita tidak merasakan kehadiran Tuhan di tengah-tengah keluarga kita. Mari kita mau belajar dengan situasi yang ada di sekitar kita. Untuk kita lebih mengenal siapakah Yesus yang kita sembah. Siapakah Yesus yang kita kenal di dalam hidup kita. Saya percaya saat kita mengenal Yesus dengan sungguh-sungguh, ya, kita mengenal kehadirannya, kita merasakan kehadirannya setiap saat, itu akan membuat kita kuat, itu akan membuat kita tegar menghadapi segala situasi yang ada. Nah, untuk itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dunia ini akan berlalu dengan segala keinginannya. Dunia ini akan berlalu dengan segala yang ada di dalamnya. Seperti yang dikatakan di dalam 1 Yohanes 2 ayat 17. Dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Kalau kita memikirkan dunia dengan situasi yang ada, pikiran kita, otak kita yang kecil ini tidak sampai. Mari kita mau melewati hari demi hari dengan memikirkan kebaikan-kebaikan Tuhan di dalam hidup kita, merenungkan kebaikan-kebaikan Tuhan yang kita alami setiap hari dalam hidup kita, sehingga membuat kita tidak takut, membuat kita justru semakin mengenal siapakah Tuhan yang menyertai kita. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kemudian apa yang terjadi di dalam perjalanan yang sedang dilewati oleh 2 orang murid Tuhan Yesus dari Yerusalem ke Emmaus, ya. Apa yang membuat mereka tidak mengenal Yesus bersama dengan mereka? Yang kedua adalah harapan dan cara pandang yang salah. Ya, kalau kita membaca satu perikop ini, ya, maka kita melihat di ayat yang ke-21 di situ dikatakan, padahal kami dahulu mengharapkan bahwa Dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel, tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Nah, di dalam bagian yang pertama dikatakan, padahal kami dahulu mengharapkan bahwa Dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Terkadang kita mengharapkan sesuatu yang menurut kita itu baik, menurut kita itu oke, tetapi itu bukan sesuai dengan rencana Tuhan. Ya. Kerinduan orang Israel, Yesus datang secara lahiriah sebagai raja yang akan memimpin dan membebaskan mereka dari penjajahan yang ada. Tetapi itu bukan maksud kedatangan Tuhan untuk
membebaskan mereka dari belenggu masalah yang ada. Yesus datang untuk membebaskan mereka dari hukuman yang kekal, dari api neraka yang kekal. Itu tujuan Yesus yang utama. Bukan untuk membebaskan hanya sementara di dunia ini, tapi kerinduan daripada orang Israel. Pandangan mereka, cara mereka memandang kehadiran Tuhan, itu yang membuat mereka tidak mengenal Tuhan, tidak merasakan kehadiran Tuhan. Hari-hari ini kita mungkin berharap ya supaya Tuhan membebaskan kita dari corona, dari masalah bencana yang ada di dunia ini. Itu oke-oke saja. Tetapi kita di dalam dunia ini mau tidak mau, kita harus melewati hal ini. Kita harus menghadapi kenyataan yang ada. Karena ini adalah penggenapan firman Tuhan. Kita hanya berdoa, Tuhan berikan kami kekuatan untuk kami mampu melewati hal ini. Mungkin kita, Tuhan, kalau bisa corona ini pergi sekarang. Kita boleh meminta seperti ini, seperti keinginan orang Israel. Tuhan, Engkau yang datang untuk membebaskan kami dari penjajahan yang ada. Tapi tujuan Tuhan bukan itu. Tujuan Tuhan untuk memberikan hidup kekal kepada kita, membebaskan kita dari belenggu dosa. Untuk itu kita yang sudah menikmati keselamatan itu, mari kita mau supaya Tuhan berikan kami kekuatan untuk kami melewati badai hidup ini. Bukankah kita sering menyanyikan pujian, ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan, sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Mari kita mau membuktikan pujian ini. Badai corona biarlah terus berjalan, berlalu ya. Kita lewati, minta kekuatan Tuhan. Kita boleh berdoa, Tuhan lalukan. Oke-oke saja. Tetapi kita mau dengan penggenapan firman Tuhan ini, kita mau mengenal Tuhan dengan cara pandang yang benar. Kita mau memandang Tuhan sebagai juru selamat kita, sebagai Allah yang berkuasa atas segala-galanya. Dia Allah yang sudah memberikan hidup kekal kepada kita. Jangan sampai perjalanan kita menuju kepada keselamatan yang kekal, menikmati damai sejahtera, justru terhalang dengan situasi yang ada. Cara pandang kita kepada situasi, kondisi yang ada membuat kita tidak mengenal Yesus di dalam hidup kita. Firman Tuhan juga berkata, pengenalan akan Tuhan itu lebih dari segala-galanya. Umatku ini binasa karena kurang pengenalan akan Allah. Jangan sampai kita kurang mengenal siapakah Yesus yang menyertai kita. Untuk itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, setelah Yesus bangkit dari kematian, membuktikan bahwa Dia adalah Allah yang Maha Kuasa. Dia mengaruniakan hidup kekal kepada kita. Untuk itu mari kita mau memandang kepada Dia. Pikirkanlah perkara-perkara yang di atas, perkara-perkara yang sifatnya kekal. Karena dunia ini akan lenyap dengan segala yang ada di dalamnya. Puji nama Tuhan. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dan kita melihat kepada poin yang ketiga, poin yang terakhir di dalam perjalanan mereka ini, ya. Dua orang murid bersama dengan Yesus ini. Di bagian yang terakhir di dalam ayat yang ke-28 sampai ayat yang ke-35 di situ dikatakan bahwa Yesus membuka mata mereka. Ya. Yesus membuka mata mereka sehingga mereka mengenal siapakah Yesus sesungguhnya.
Kalau kita renungkan dari hal ini, Yesus tidak pernah memaksa kehendak kita. Ya, Yesus tidak pernah memaksakan kehendaknya untuk kita. Dan juga Yesus tidak mau memaksa kita untuk mengenal Dia. Yesus ingin kerendahan hati kita. Ya, Yesus ingin kita mengundang Dia untuk tinggal bersama dengan kita. Terkadang kita memaksakan kehendak kita, ya, tetapi kehendak Tuhan itu lain. Mari kita mau merenungkan pengenalan kita akan Tuhan itu. Tuhan butuh respon kita yang sungguh-sungguh seperti kedua orang murid ini. Mereka merindukan supaya Yesus mampir, hadir di dalam hidup mereka. Nah, kiranya hal ini menjadi perenungan kita. Kita mau mengundang Yesus dalam hidup kita, mengenal Yesus secara pribadi dalam hidup kita, sehingga mata kita terbuka dan melihat kebaikan-kebaikan Tuhan. Ya, seperti di dalam 2 Raja-Raja pasal 6 ayat 15 sampai 17. Ya, Elisa berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan membukakan mata rohani daripada pembantunya, pujangnya, untuk bisa melihat siapa yang menyertai mereka. Kalau kita berdoa, Tuhan, saya rindu Tuhan tinggal bersama dengan saya. Tuhan, saya rindu mengenal Engkau. Maka Tuhan akan hadir dalam hidup kita. Tuhan akan membuka mata rohani kita, mata jasmani kita, untuk kita melihat, ya, kebaikan-kebaikan Tuhan yang kita alami dalam hidup kita. Mata rohani kita melihat, merasakan kehadiran Tuhan di dalam hidup kita. Dan mata jasmani kita menyaksikan segala kebaikan Tuhan yang kita nikmati setiap hari. Berkat-berkat Tuhan yang kita nikmati setiap hari. Kalau Tuhan tidak hadir dalam hidup kita, kalau Tuhan tidak ada bersama dengan kita, maka mata jasmani kita melihat situasi dunia ini membuat kita takut. Kita tidak bisa menikmati kebaikan Tuhan. Ya, karena kita dihantui dengan kondisi yang ada, situasi dunia ini. Mata rohani kita mulai tertutup sehingga kita tidak mengenal, merasakan kehadiran Tuhan. Untuk itu, lewat apa yang dialami kedua murid ini, kita mau belajar supaya kita mengenal siapakah Yesus sesungguhnya di dalam hidup kita. Ya. Di dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat 4, Yesus melarang murid-muridnya meninggalkan Yerusalem. Di Yerusalem adalah kota damai sejahtera. Ya. Jadi kalau kita melihat untuk apa kedua orang murid ini pergi ke Emmaus, mereka berjalan tanpa tujuan karena masalah, kurangnya pengetahuan akan firman Allah membuat mereka kehilangan, mereka buta, mereka tidak mengenal siapakah Yesus. Untuk itu kesempatan-kesempatan yang Tuhan berikan untuk kita bersama dengan keluarga kita, kita punya tujuan yang jelas, yaitu hidup kekal di dalam surga. Untuk itu mari kita mau mengenal Tuhan dengan benar lewat kebenaran firman Tuhan. Renungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Itu membuat kita lebih mengenal siapakah Yesus yang sesungguhnya yang menyertai kita. Jangan sampai kita hanya dengar dari kata orang seperti apa yang dikatakan Ayub. Hanya dari kata orang saja aku mendengar. Tetapi sekarang saya membuktikan, saya melihat sendiri kebaikan-kebaikan Tuhan. Saat mata rohaninya dibukakan oleh Tuhan, mata jasmaninya dibukakan oleh Tuhan untuk melihat segala kebaikan dan penyertaan Tuhan. Untuk itu, sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita sungguh-sungguh mengenal Tuhan kita Yesus Kristus. Perjalanan kita masih jauh, minta kekuatan Tuhan untuk melewati segala badai hidup ini. Zaman sekarang berjagalah. Sesuai dengan pujian yang sudah kita nyanyikan, zaman sekarang berjagalah.
berjaga bersama dengan Tuhan, mengenal Tuhan dengan benar, mengenal pribadinya, rasakan kehadirannya di dalam hidup kita, supaya itu yang membuat kita kuat, membuat iman kita teguh untuk melewati hidup ini bersama dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa dengan merenungkan firman Tuhan yang sudah kita terima. Minta Tuhan untuk kita menjadi orang-orang yang benar-benar mengenal Dia secara pribadi. Dengan kerendahan hati, kita memohon Roh Kudus menuntun kita, mengendalikan hidup kita, pikiran kita, supaya semuanya terarah kepada hal-hal yang bersifat kekal. Jangan sampai situasi dunia ini mempengaruhi cara pandang kita kepada pribadi Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu pagi hari ini, yang kembali mengingatkan kami, meneguhkan kami, mengajar kami, mendidik kami, membenarkan kami, dan menegur kami, supaya kami benar-benar mengenal Tuhan secara pribadi. Kami tidak mau situasi ini menghalangi cara pandang kami kepada Tuhan. Kami tidak mau situasi yang terjadi menghalangi mata iman kami untuk mengenal Engkau ya Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan kami mohon, Roh Kudus bukakan iman kami, bukakan mata rohani kami, mata jasmani kami, untuk kami boleh melihat setiap kebaikan-kebaikan Tuhan, untuk kami boleh merasakan setiap kehadiran Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di dalam surga, tanamkan firman-Mu dalam setiap hati kami, dan untuk kami melakukannya di dalam perjalanan hidup ini, supaya kami boleh menikmati berkat-berkat Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba berdoa pagi hari ini buat seluruh sidang jemaat-Mu yang ada di rumah mereka masing-masing, yang sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Tuhan memberkati mereka, Tuhan menyertai dan melindungi hidup mereka, dan Tuhan Engkau menganugerahkan damai sejahtera di dalam setiap kehidupan mereka. Berkati setiap rumah tangga, berkati suami, istri, anak-anak, cucu, menantu, keluarga yang ada. Tuhan memberkati mereka. Setiap usaha pekerjaan mata pencarian mereka, Tuhan memberkati dan Tuhan buat berhasil. Terima kasih Bapa di dalam surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba serahkan seluruh aktivitas mereka sepanjang minggu ke depan. Tuhan menyertai dan memberkati mereka. Tuhan menjaga dan menyertai mereka di dalam hidup mereka. Kiranya mereka senantiasa memuliakan dan membesarkan nama Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur buat firman-Mu, dan kami mengakhiri ibadah kami pagi hari ini dengan mengangkat tangan di hadirat Tuhan untuk menerima berkat yang daripada-Mu ya Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, terimalah berkat anugerah damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih sayang dari Putra yang tunggal itu Tuhan Yesus Kristus, penyertaan penghiburan yang baru, kekuatan yang baru, datangnya dari Allah Roh Kudus memimpin menyertai kita mulai saat pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua menjemput kita semua. Kita terima berkat-berkat Tuhan dengan mengucap syukur di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua.